Kita mau bersyukur bagi Tuhan di hari ini. Biarlah ibadah kita hari ini berkenan kepada Tuhan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita semua kepada Tuhan. Oleh Roh-Nya yang kudus, Dia ada di tengah-tengah kita. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Dia ada di sini untuk menolong dan menjawab semua pergumulan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Kita akan agungkan Tuhan di pagi hari ini. Kita menyanyi bersama dari pujian kemenangan nomor 266. Pujian kemenangan nomor 266 ayat 1, 2, 3 dan 4. Di badai taufan dunia pelindungmu, kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Amin. Dan biar badai menyerang, Tuhan mula pelindungmu. Pernaunganmu tetap tentram, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhan kau pelindungku. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan kau pelindungku. Amin. Oh Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita telah mendapat perlindungan yang hebat, dahsyat, teguh dari Tuhan Allah kita. Kita boleh aman dan nyaman sepanjang malam kita lewati dalam pertolongan Tuhan. Tadi pagi kita boleh bangun semua menikmati anugerah Tuhan. Kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Sayangnya Tuhan buat kita. Kita terus memuji Dia, kita agungkan Dia, Tuhan yang maha baik itu. Yesus disanjung, Yesus disanjung. Kita muliakan Tuhan dengan pujian ini. Yesus disanjung, Dialah yang patut kita sanjung, Dialah yang kita agungkan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan untuk berdiri, kita menyanyi Yesus disanjung. Yesus
disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Besar kasih dan anugerah-Mu, rahmat, kuasa dan berkat-Mu telah menyertai kami semua satu minggu lamanya, ya Tuhan, dalam semua aktivitas, pekerjaan, perjalanan, kehidupan kami, dalam segala keadaan, senang maupun susah. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti hari ini, ya Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Secara khusus hari perhentian-Mu ini, ya Bapa, kami seluruh umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami datang ke dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau, mensyukuri segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Kami datang membawa beban dan pergumulan hidup kami, dan kami datang untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan umat-Mu, memberkati semua anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, pakai jadi alat indah dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, yang sedang menuju ke tempat ini. Biarlah lewat ibadah ini, ya Bapa, kami, hati kami, pikiran kami tertuju fokus hanya kepada Tuhan, kepada rencana dan kehendak-Mu yang besar, yang indah, yang ajaib bagi kami semua. Jikalau ada di antara kami yang lemah, yang sakit, yang susah, yang berbeban berat, kiranya oleh anugerah Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan, kami dibawa untuk lebih lagi hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Kuduskan kami semua dengan darah Yesus. Biarlah ibadah hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua
diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami percaya tuntunan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, memimpin dan memberkati ibadah kami baik di sini maupun di tempat yang lain, di seluruh dunia, di mana saja orang percaya berkumpul. Kiranya penyertaan dan berkat-Mu Engkau curahkan dengan limpahnya, sehingga hati yang lemah, hati yang susah, hati yang kering, yang gersang, hati yang terikat sekalipun dilepaskan oleh anugerah dan kuasa Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan bermazmur, kita muliakan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari buku Kemenangan Iman yang Besar nomor 311 halaman 274. Pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari buku Kemenangan Iman yang Besar nomor 311 halaman 274. Nomor 311 halaman 274. Kita akan baca secara bergantian. Saya cetakan yang tipis, jemaat Tuhan cetakan yang tebal, dan dua bagian terakhir kita baca secara bersama-sama. Perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, luar biasa. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi anak-anaknya, kita semua, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang percaya, berlindung kepadanya, kita akan senantiasa ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam ibadah, dalam penyembahan dan puji-pujian kita. Kita akan terus memuji Tuhan. Kemenangan Iman nomor 123 ayat 1, 2, dan 3. Selamat berlindung pada batu karang di masa sengsara, di masa berperang. Ketika lemah ku cari tempat senang, aku dapat lain dari batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika topan. Ku lari berlindung di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Amin. Puji Tuhan. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan saja kita boleh selamat. Kita berlindung di tempat yang lain, kita tidak akan dapat sentosa damai sejahtera. Agungkan Tuhan. Dari Kemenangan Iman nomor 85, pujian Kemenangan Iman nomor 85, kita memuji Tuhan untuk menyambut kesaksian di pagi hari ini. Selamatlah jiwaku. Kita bersyukur hari ini kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan. Kendati hidupku tentram dan senang, di walau derita penuh, Engkau mengajar ku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis keras menyerbu, Tuhan ku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus ku mengangkat di salib kejam, dosaku dan aib sepenuh. Hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Oh, syukur kepada Tuhan, kita semua telah beroleh selamat ketika kita sudah terima Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saatnya kita akan bawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Percaya bahwa kita punya pergumulan, apapun yang kita gemuli, Tuhan yang tahu. Ya, Dia sanggup, Dia mampu, Dia Allah, Dia yang hidup itu akan menyelesaikan semua pergumulan dan persoalan kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan. Kita nyanyi satu pujian kemenangan iman nomor 182. Cuma ada satu saja, tiada yang lain kecuali Yesus saja. Yang lemah lesu tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesam. Tengah kebimbangan, iman bergempang, kurang kemenangan, damai hilanglah. Siapakah yang datang bisik padamu? Anak, jangan takut, ku besertamu. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, tabung sesat. Cuma ada satu, cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal. Cuma ada satu, cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata,
Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Kami dikuasai, kami diikat, kami dibelenggu, kami mati di dalam dosa. Kami tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan kebenaran. Kami tidak mampu untuk melakukan kehendak-Mu. Kami membelakangi Engkau, kami menjauhi Engkau, kami memberontak kepadamu, kami memusuhi, membenci-Mu di dalam hati kami, di dalam perilaku dan tindakan kami. Tidak ada satu hal apapun yang baik di dalam hidup kami. Bahkan kesalehan kami sekalipun seperti kain kotor di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, rahmat cinta-Mu yang besar kepada kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Lewat pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tergantung di atas kayu salib. Seluruh dosa kami umat manusia ditimpakan ke atas-Mu. Engkau menanggung semua kesalahan, semua pelanggaran, semua pemberontakan, kenajisan kami ditimpakan ke atas-Mu. Dan kami bersyukur dosa telah ditanggung oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau dikuburkan 3 hari lamanya ya Bapa. Tetapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara kematian, membuktikan bahwa semua dosa, kesalahan, pelanggaran, semua kenajisan kami telah dikalahkan. Dosa telah diampuni, maut telah dikalahkan, bahkan kuasa dosa sekalipun sudah ditelan. Dan oleh kebangkitan-Mu kami boleh dibenarkan, kami boleh disucikan, dikuduskan, kami boleh menerima satu pengampunan, suatu jaminan akan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang dapat kami buat untuk membalas cinta kasih-Mu yang besar bagi kami, selain kami menaikkan segala ucapan syukur kami atas anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami, dan kami memberikan seluruh hidup kami, kekuatan kami, tenaga kami, pikiran kami, hati kami, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan hebat, kuat, dan gagahnya kami, tetapi oleh kuasa Roh Kudus Engkau menarik kami, Engkau memanggil kami untuk datang ke hadirat-Mu. Karena hanya di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada damai dan sentosa, ada sukacita, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada berkat yang besar yang tidak kami dapatkan di dalam dunia ini. Dunia menawarkan kebahagiaan yang semu, yang fana, yang sementara. Hanya di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menerima berkat yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai kami semua. Tuhan sudah menjaga kami, bahkan Tuhan sudah meluputkan, menyelamatkan kami. Kami bersyukur dalam semua kehidupan kami. Ada banyak masalah, banyak tantangan, banyak kesulitan, penderitaan, pergumulan yang berat. Ada musuh-musuh yang datang untuk melawan kami, untuk menghadang kami, menjatuhkan kami. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, ada Allah yang besar, Allah yang hidup di dalam kami.
memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesanggupan, dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Bahkan di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakberdayaan kami, Engkau juga tetap ada untuk menolong kami, mengangkat kami, melepaskan kami, dan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat King Mi Karmel di tempat ini. Tuhan lihat, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang hari ini sedang kami gumuli, apa yang hari ini kami butuhkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu hal apapun yang tersembunyi, yang tertutup, yang tersimpan, karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Bapa, kuduskan kami semua, seluruh kehidupan kami, dari segala kenajisan kami, dari segala keterpurukan kami. Ampuni kami semua ya Bapa. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi korban yang memuliakan Tuhan. Bapa, hamba berdoa semua jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati ya Bapa, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, mereka menghormati Tuhan, dan mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena hanya dengan hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka janji-janji-Mu berlaku atas kehidupan kami. Berilah kami hati, ya satu hasrat yang kuat, hasrat yang tinggi, untuk kami melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang Tuhan mau, yang Tuhan suruh, yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa, orang yang hidup mengikuti keinginan diri sendiri, mengikuti pikiran kami sendiri, mengikuti rancangan-rancangan kami sendiri. Tetapi biarlah setiap hari ya Bapa, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengarahkan hidup kami untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kebenaran Tuhan, kembali kepada rancangan-rancangan Tuhan. Karena di sanalah kami akan melihat semua yang baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan atur, yang Tuhan Engkau beri bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya hari ini, di minggu kedua bulan yang ke-10, mata rohani kami senantiasa dicelikan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh terus melihat diri kami di hadapan Tuhan, di hadapan firman Tuhan. Kami memperbaiki diri kami, segala sesuatu yang rusak, segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu. Biarlah kami boleh terus hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena di sanalah ada Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, dan kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau memberkati semua umat-Mu, baik secara pribadi, mereka sebagai orang tua, sebagai suami kepala keluarga. Berkati mereka ya Bapa, beri hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Berkati mereka sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, beri mereka hati yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Berkati semua anak-anak yang ada ya Bapa, beri mereka hati yang takut akan Tuhan,
mengasihi Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati ya Bapa, bawa kami kembali kepada Tuhan, bawa kami untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Karena jauh dari Tuhan, jauh dari rancangan-Mu, jauh dari firman-Mu, membuat kami masuk ke dalam kesusahan yang besar, membawa kami menuju kepada kehancuran, membawa kami jauh daripada semua yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa, hari ini ya Tuhan, perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami, perbaharui motivasi kami. Biarlah hidup kami dimurnikan, dibersihkan, bakar hati kami dengan api yang suci, api Roh Kudus, api dari tata Allah yang maha tinggi. Biarlah hidup kami semakin hari semakin diperbaharui untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dunia yang gelap kami tampil bersinar karena kami hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu sekalian, kalau hari ini ada yang berdoa untuk keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, ekonominya, kesehatannya, masa depannya, dalam nama Yesus ya Tuhan, Tuhan dengar doanya. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan bijaksana sehingga mereka boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yang akan Tuhan Engkau pakai menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Berilah hikmat ya Tuhan, sehingga mereka berjalan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah dunia yang gelap ini kami tetap kuat, karena kami berdiri di atas batu karang yang teguh, berdiri di dalam naungan kepak sayap Tuhan yang perkasa. Kami aman di dalam genggaman perlindungan tangan Tuhan yang perkasa. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa menyerahkan untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi dengan kuasa-Mu, memberkati semua pelayanan yang ada, dan pakai hidup mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang diperlukan, Allah sumber segala berkat, sumber segala pertolongan, kiranya akan mencurahkan semua yang baik. Berkati semua majelis, semua pengurus, baik komisi dan bidang. Berkati pribadi mereka ya Bapa. Berkati setiap keluarga rumah tangga, berkati setiap pekerjaan, berkati semua pergumulan yang ada. Kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Memberkati ya Bapa semua program pelayanan, baik komisi maupun bidang, menuju akhir tahun. Tuhan memberkati sehingga hal yang perlu diselesaikan kami selesaikan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga untuk semua kegiatan pelayanan, ibadah-ibadah baik di komisi sekolah minggu, komisi pemuda, komisi pelayanan perempuan, komisi kaum bapa. Berkati pengurus, memberkati anggota, berkati semua kegiatan pelayanan yang ada. Berkati supaya kami tetap kuat, kami semangat, kami rajin, kami giat, karena di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada harapan, dan selalu ada mujizat. Tuhan memberkati secara khusus jemaat-Mu sekalian dalam pekerjaan mereka masing-masing sebagai pegawai negeri swasta, mereka yang berjualan, mereka yang berkebun, beternak, mereka yang usaha apapun profesi mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau hadir, Engkau menyertai, dan Engkau memberkati semua yang mereka kerjakan. Beri mereka kekuatan supaya mereka bekerja seperti untuk Tuhan, bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dan di dalamnya berkat-berkat Tuhan mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir,
dan mereka tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati jemaat-Mu yang ulang tahun, pribadi keluarga Tuhan memberkati, tambahkan iman, teguhkan hati pengharapan mereka untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mungkin mereka sedang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, apapun jenis penyakitnya, kiranya oleh bilur-bilur-Mu semua bibit penyakit dihancurkan dan mereka mendapatkan kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tahun 2024 adalah tahun demokrasi, pesta politik, baik di aras pusat maupun sampai ke daerah. Tuhan berkati untuk anggota jemaat kami, para kader-kader gereja yang akan maju tampil, Tuhan akan memberkatinya, baik di kota, di kabupaten, di provinsi, bahkan di pusat. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan bukakan jalan-Mu, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dan kalau Tuhan kehendaki mereka dapat memperolehnya untuk melayani Tuhan, untuk mendukung dan memuliakan Tuhan. Engkau Allah menyertai, memimpin dan memberkati. Teguhkan iman pengharapan bahwa mereka berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk gereja Kingmi di tanah Papua, baik di arah sinode, klasis, jemaat dan seluruh umat-Mu di seluruh tanah Papua. Tuhan memberkati, pakai gereja ini menjadi alat dalam tangan Tuhan, memberitakan Injil, menjangkau jiwa, mempersiapkan seluruh umat Tuhan untuk pulang ke surga. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua pengurus-pengurus jemaat, Tuhan memberkati. Memberkati juga semua gereja-gereja sinode yang lain, agar terus menjadi alat indah di dalam tangan Tuhan di dalam dunia ini. Berkati situasi politik hari ini ya Bapa, memberkati situasi keamanan, situasi ekonomi. Doakan daerah-daerah yang mengalami konflik, Tuhan kiranya akan memulihkan keadaan situasi. Berdoa untuk semua pergumulan di atas tanah Papua, biarlah seluruh orang Papua boleh kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semuanya Tuhan akan tambahkan. Berkati semua generasi muda, memberkati ya Bapa, baik mereka yang ada di tingkat SD, tingkat SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, di dalam di luar negeri sekalipun. Tuhan menyertai, mengasihi mereka, berikan mereka kesanggupan, kemampuan dalam mengikuti semua pendidikan yang ada. Allah sumber berkat, mencurahkan berkat-Mu, mencukupi sehingga tepat waktunya mereka selesai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, mereka siap melayani Tuhan dengan talenta, dengan karunia, dengan profesi yang Tuhan percayakan. Berkati bangsa Indonesia ya Bapa, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjalankan kebenaran dan keadilan. Biarlah ya Tuhan, bangsa ini Engkau juga mencurahkan berkat-Mu, sehingga kami seluruh rakyat yang ada boleh mengalami hal-hal yang baik, karena ada para pemimpin-pemimpin yang hidup takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran dan keadilan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati semua pelayanan misi di seluruh dunia, baik mereka yang diutus maupun mereka yang mengutus. Allah sumber segala rahmat dan berkat menyertai pelayanan misi, baik lewat semua sarana-sarana yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan pakai. Biarlah Injil terus dikumandangkan. Ada banyak jiwa yang mendengar, mereka percaya dan kelak mereka diselamatkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang telah mengembalikan persepuluhan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Janji berkat-Mu tergenapi di dalam semua kehidupan mereka. Yang membawa pengucapan syukur,
Kiranya hati mereka senantiasa bersukacita di hadapan Tuhan, yang mendukung semua pelayanan pekerjaan Tuhan lewat harta mereka, lewat apa yang ada pada mereka. Kiranya mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Allah sumber kasih karunia senantiasa menyertai, mencukupkan, dan mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa, berkati kami semua yang hadir hari ini. Apapun pergumulan kami, Tuhan tahu, mengerti, lihat, dan peduli. Tuhan menopang kami semua. Berkati kelanjutan ibadah kami, firman Tuhan yang kami dengar. Siapkan hati kami, urapi dan pakai hamba-Mu hari ini di hadapan Tuhan. Kami mengarahkan hati kami, hidup kami, seluruh kehidupan kami untuk diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, sempurnakanlah dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mau memuji Tuhan dengan pujian. Firman-Mu, firman itu pelita bagi kakiku. Kita agungkan Tuhan, kita muliakan Dia. Firman-Nya menjadi pelita, menjadi suluh dalam menerangi perjalanan hidup kita. Kita agungkan Tuhan dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Edlin Dimo, STH. Biarlah kita sekalian diberkati oleh firman-Nya pada hari ini. Kita agungkan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku, dan saya jemput kita semua untuk berdiri, kita agungkan Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kakiku, terang bagi jalanku. Jalanku, tak Kau di sisiku,
Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami terus merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hati kami telah siap ya Tuhan. Mari Engkau sendiri berbicara bagi kami, supaya iman kami dan pengharapan kami semakin kuat. Kami terus bersandar hanya kepada Tuhan, dan kami melihat bahwa janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami, ya dan amin. Hari ini Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah Jemaat Karmel. Kami meminta daripada-Mu ya Tuhan, ampuni semua salah dan dosa kami. Jika di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami menyakiti hati Tuhan, secara sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami melewati setiap tantangan demi tantangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan semua yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masih dalam keadaan berdiri, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan perikop. Lalu di ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, kita akan membacanya secara bersama-sama. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, dengan perikop Gideon diangkat menjadi hakim. 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir
dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur Tuhan baik di dalam kehidupan kita, ya, pribadi lepas pribadi maupun keluarga, Tuhan tetap baik. Yes. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita pagi hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Lalu saya mengambil satu ayat nats pembimbing untuk kita renungkan secara bersama-sama di pagi hari ini. Dari ayatnya yang ke-13a. Mari kita melihat sama-sama dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13a. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lalu saya memberikan satu tema untuk kita renungkan secara bersama-sama, yaitu jika Tuhan menyertai. Jika Tuhan menyertai, ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak orang kecewa hari ini kepada Tuhan, ya, secara sadar atau tidak sadar. Kadangkala kita kecewa kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya untuk saya, Bapak Ibu dan Saudara semua, Bapak Ibu Saudara kadang-kadang kecewa kepada Tuhan karena apa? Hah? Mungkin karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin karena Tuhan belum juga menyembuhkan saya dari sakit penyakit saya alami sampai hari ini. Atau mungkin juga keadaan situasi hari ini yang masih saya gumuli. Atau mungkin hari ini saya masih gumuli, saya punya keluarga, saya punya suami begini, saya punya anak-anak begini, saya punya istri begini. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, kita kadangkala kecewa karena keuangan ekonomi kita hari ini yang masih terus pas-pasan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, ada keluarga yang sudah menikah namun belum diberikan anak di dalam keluarga itu. Lalu kita mulai kecewa kepada Tuhan. Ada banyak orang kecewa dengan berbagai hal di dalam kehidupannya, secara tidak sengaja atau sengaja. Bapak Ibu Saudara, kadang kala kita kecewa kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, semakin kita mengikut Tuhan, mengapa kita masih saja terus merasakan kesusahan? Masih ada persoalan yang harus kita hadapi, masih terus melewati tantangan demi tantangan. Lalu kita bertanya,
Mengapa Tuhan? Saya sudah setia, ya. Saya mengikuti setiap ibadah-ibadah. Saya rajin ke gereja, tetapi terus selalu ada persoalan, tantangan dalam kehidupan saya. Mengapa? Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perasaan yang sama dirasakan oleh Gideon dan bangsa Israel. Ya. Mereka terus saja mengalami tantangan dan persoalan hidup. Mereka heran karena bukan mengikut Tuhan berarti kehidupan kami disertai. Tuhan bilang Tuhan menyertai kami. Lalu kenapa tantangan dan persoalan ini terus terjadi di dalam kehidupan kami? Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat kembali bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, ya. Kita melihat di ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, kalau kita kenal bangsa Israel sudah banyak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa yang bersungut-sungut. Bangsa yang sangat mengeluh dan susah diatur. Kadang-kadang menyimpan, sudah kena masalah, sudah kena persoalan, sudah ada dalam pergumulan, terus kembali kepada Tuhan. Mereka lupa akan setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu di ayat 1 firman Tuhan mencatat bahwa Israel, orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca bagian ayat firman Tuhan ini, mereka menyembah dan mengikuti ilah-ilah lain, atau dalam arti lain mereka mengikuti Allah lain, ya. Lalu di ayat 1b berkata, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, ya. Waktu mereka menyimpang dari Tuhan, mereka menyembah Allah-Allah lain, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, saya mau bilang Tuhan sengaja menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan ingin melihat mereka, kemampuan mereka sampai di mana ketika mereka menyembah Allah lain. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita melihat di ayatnya yang kedua, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena mereka takut kepada orang Midian, maka orang Israel mereka membuat tempat-tempat perlindungan, ya, di pegunungan, gua-gua, kubu-kubu. Mereka membuat tempat perlindungan bagi mereka sendiri. Lalu setiap kali orang Israel mereka selesai menabur, dengan hasil kerja keras mereka, Bapak Ibu Saudara, ya, sudah mereka dijajah oleh orang-orang Midian selama 7 tahun. Lalu hasil usaha kerja keras mereka dirampas dan direbut oleh orang-orang Midian. Kalau kita baca di situ Bapak Ibu Saudara bisa lihat kembali di ayatnya yang ketiga, ya. Waktu mereka menabur dan bekerja keras dengan usaha mereka sendiri Bapak Ibu Saudara, aduh, bukan hanya orang-orang Midian yang datang dan merebut, merampas semua hasil jerih lelah mereka, tetapi juga di sana Bapak Ibu Saudara Alkitab mencatat orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, mereka datang dan merampas serta merebut semua hasil jerih lelah orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka memusnahkan dan merampas semua hak milik orang Israel, dan mereka tidak meninggalkan 1% pun untuk orang-orang Israel. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, orang Israel tidak tahu mereka harus berbuat apa. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu Bapak Ibu Saudara bisa lihat kembali di ayatnya yang kelima. Mereka sangat banyak, mungkin lebih dari orang-orang Israel.
Lalu ketika orang Israel mereka menjadi sangat melarat dan mereka tidak sanggup lagi dijajah, mereka tidak sanggup dengan keadaan persoalan yang mereka alami hari itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka mengingat Tuhan kembali. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, seperti di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ya, waktu mereka berseru kepada Tuhan meminta pembelaan dan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dahsyatnya Tuhan, ya, dahsyatnya Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara saya dan juga bagi orang-orang Israel. Ya. Di dalam kelemahan keterbatasan mereka, di dalam keberdosaan mereka, Tuhan tetap mengasihi dan mencintai mereka. Ketika mereka mengalami persoalan kehidupan itu, mereka dijajah Bapak Ibu Saudara, mereka berseru kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara? Tuhan mendengar seruan mereka. Lalu ketika Tuhan mendengar seruan mereka Bapak Ibu Saudara, ya, saya percaya Tuhan bilang sudah cukup 7 tahun saja, tidak lebih dari itu. Karena Bapak Ibu Saudara, kadangkala Tuhan melihat isi hati. Lalu ketika Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan menolong mereka. Namun Tuhan mengingatkan mereka kembali di ayatnya yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat kembali, Tuhan mengingatkan mereka bahwa akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Tuhan mengingatkan mereka kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan begitu mengasihi dan mencintai orang-orang Israel, sehingga Tuhan mengingatkan mereka kembali bahwa saya adalah Tuhan. Saya Tuhan Allahmu yang menuntun dan menyertai engkau melewati setiap tantangan-tantangan kehidupan. Lalu mengapa engkau berpaling daripada saya? Saya adalah Tuhan Allah yang tidak suka bahwa engkau menyembah Allah lain. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Dialah Tuhan yang menolong, Dia Tuhan yang membebaskan, Dia Tuhan yang menyertai, dan Dia Tuhan yang tidak suka umatnya menyembah Allah lain. Nah, makanya itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi hari ini, ya. Firman Tuhan ini juga buat kita. Kita renungkan kembali. Tuhan tidak suka untuk kita menyembah Allah lain, ya. Allah lain dalam kehidupan kita hari ini itu nanti Bapak Ibu sendiri renungkan dalam kehidupan, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mengutus malaikatnya untuk bertemu dengan seorang anak yang Tuhan sudah pilih menjadi hakim untuk membebaskan orang Israel dari tangan-tangan orang Midian. Tuhan memilih seorang anak dari keluarga sederhana, dari keluarga mungkin yang pas-pasan, dari kaum yang kecil, tidak dari seorang pejabat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca bagian firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-15, ya, 15b. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tuhan memilih seorang anak untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Dia memilih seorang anak dari keluarga yang sederhana. Dia mungkin memilih seorang anak dari keluarga yang tidak dipandang oleh orang lain. Dia memilih seorang anak yang mungkin dari keluarga yang hidup pas-pasan. Dan mungkin dia memilih seorang anak dari keluarga yang mungkin masa lalunya buruk Bapak Ibu Saudara. Itu kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Kita tidak bisa mengukur dari pikiran kita sendiri. Tapi Tuhan memilih seorang anak menjadi hakim atas bangsa Israel. Ketika malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon tarbatin, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau pohon tarbatin di ayat firman Tuhan itu dicatat bahwa itu milik atau kepunyaan Yoas. Yoas ini adalah bapa dari Gideon. Gideon adalah anak yang dipilih oleh Tuhan menjadi hakim atas bangsa Israel, membebaskan mereka dari tangan orang Midian. Waktu malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon tarbantinnya Bapak Ibu Saudara, lalu ia memperhatikan anak Yoas yang tadi itu Bapak Ibu Saudara, Gideon. Waktu malaikat duduk dan dia memperhatikan Gideon, malaikat Tuhan duduk dan memperhatikan Gideon, Gideon sedang bekerja. Kalau kita baca di ayat 11, Gideon
sedang menggirik gandum. Ya, menggirik gandum, saya cari tahu apa itu menggirik gandum, Bapak Ibu Saudara. Memisahkan jerami dari gandum atau padi. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang bekerja sebagai petani mungkin tahu bagian ini ya. Lalu waktu Gideon sedang menggirik gandum, malaikat Tuhan memperhatikan ia sedang bekerja. Lalu di waktu Gideon sedang bekerja, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ada di ayat 12. Malaikat Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon jawab begini, Bapak Ibu Saudara ya. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jika Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini menyertai kami? Ya. Lalu dia mulai mempertanyakan di mana perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Di mana pertolongan Tuhan bagi kami? Kenapa semuanya ini menimpa kami? Lalu di ayat 14, dahsyatnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berpaling kepadanya dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan berjanji menyertai Gideon. Bukan hanya Tuhan menyertai Gideon, tapi juga Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, merebut dan mengeluarkan orang-orang Israel dari tangan orang Midian. Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayatnya yang ke-16. Lalu Gideon melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia menghancurkan mezbah Baal yang dibuat, dia menghancurkan tiang-tiang berhala yang dibuat sendiri oleh bapaknya. Ya, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, dia punya bapa sendiri yang membuat semua tiang-tiang berhala dan mezbah Baal. Lalu apa yang diinginkan oleh Tuhan? Gideon, hancurkan semuanya bagiku. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Dia mengumpulkan 10 orang ya, karena dia takut. Akhirnya di malam hari ketika ia mengumpulkan 10 orang itu, mereka datang dan menghancurkan semuanya. Tidak ada yang tersisa, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika orang-orang itu datang dan menyampaikan kepada bapaknya Yoas, lalu Bapak Ibu Saudara ya, saya baca di ayatnya yang ke-31. Bapaknya Yoas bilang begini, kamu mau berjuang membela Baal, dia yang buat sendiri patung-patung itu, dia yang buat mezbah itu, tetapi ia tidak menyalahkan anaknya. Dia bilang, biarkan mezbah itu dihancurkan, biarkan patung-patung, biarkan tiang-tiang itu dihancurkan. Jika ia benar-benar Allah, ia akan menolong dirinya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ia menghancurkan semua Baal dan tiang-tiang berhala, kita baca di ayatnya yang ke-34 di situ, Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan menguasai Gideon dan ia bersiap bersama pasukannya berperang melawan orang-orang Midian. Ketika ia melakukan apa yang Tuhan inginkan, Roh Tuhan hinggap kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan ada di dalam dirinya, menuntunnya untuk ia berperang melawan orang-orang Midian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, saya mau bilang untuk kita begini dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kadangkala kita melontarkan pertanyaan yang sama seperti Gideon di ayatnya yang ke-13 ya. Jika Tuhan menyertai saya, mengapa semuanya ini menimpa saya? Kenapa harus saya, Tuhan? Kenapa tidak orang lain saja? Tuhan sudah tahu saat ini susah, ekonomi begini, anak-anak begini, suami begini, istri begini, baru pergumulan, tantangan selalu ada. Kenapa harus saya? Kenapa tidak orang lain? Ya, Bapak Ibu Saudara, kadangkala pertanyaan yang dilontarkan oleh Gideon, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, kita juga melontarkan hal yang sama. Ya, hamba-hamba Tuhan bilang Tuhan menyertai. Ya, Immanuel. Tetapi kalau Tuhan menyertai, kenapa sampai hari ini saya terus mengalami persoalan dan tantangan hidup?
Kenapa terus saya masih bergumul dengan pergumulan yang sama? Lalu mulai timbul rasa kecewa dan kita juga mempertanyakan keajaiban Tuhan, kita mempertanyakan pembelaan Tuhan, kita mempertanyakan pertolongan Tuhan. Sama seperti Gideon, Bapak Ibu Saudara. Kita mulai bilang, jika Tuhan menyertai saya, kenapa semua saya masih rasakan, kenapa semua pergumulan sampai hari ini yang saya doakan belum Tuhan jawab. Lalu kita mulai tanyakan, Tuhan, di mana pertolongan Tuhan? Di mana mujizat Tuhan? Di mana keajaiban Tuhan? Kadangkala Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sama kita lontarkan hari ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan keadaan yang kita alami, pergumulan yang berat, tantangan demi tantangan, kita mulai mempertanyakan mengapa semuanya ini terjadi kepada saya. Tuhan, saya sudah setia, setiap hari datang ibadah hari Minggu, selalu ada dalam ibadah persekutuan, komisi-komisi, tetapi kenapa semua tantangan demi tantangan masih terus saya hadapi? Ya. Saya kayaknya paling rajin dari orang lain. Saya kayaknya lebih setia dari orang lain. Saya kayaknya lebih terus memuji memuliakan Tuhan sendiri mengambil waktu, tapi kenapa tantangan terus ada dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya? Kita mulai mempertanyakan, kita mulai ragu dengan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara tanpa disadari kita akan kecewa dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menariknya jawaban Tuhan buat Gideon dan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-14 ya. Tuhan menjawab begini, pergilah dengan kekuatanmu. Tuhan bilang pergi dengan kau punya kekuatan. Ya. Kita lupa Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak hanya memilih Bapak Ibu Saudara dan juga saya, tetapi Dia tidak hanya mengutus kita untuk maju dan berperang melawan semua tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, tetapi Dia berjanji menyertai, memberikan kekuatan, dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia memberikan kemenangan. Ya. Bapak Ibu Saudara kadang-kadang lupa ya, saya punya tantangan banyak, saya punya persoalan hidup banyak, lebih daripada orang lain. Tetapi Tuhan bilang apa di ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu Saudara? Pergilah dengan kekuatan. Tuhan bilang terus maju, terus lawan semua tantangan-tantangan. Lawan terus, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Kita tidak sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kala kita lupa karena kita terlalu fokus dengan semua pergumulan, persoalan kita hari ini, sehingga kita lupa bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau bilang begini, disertai Tuhan berarti kita telah diberikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan hidup. Persoalan hidup boleh seberat apapun Bapak Ibu Saudara, tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya ada di bulan yang ke-10 di tahun 2023. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kekuatan daripada Tuhan. Pergumulan boleh banyak, tantangan boleh banyak, persoalan hidup boleh banyak, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita dimampukan menjalani hari-hari hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penyertaan Tuhan bukan jaminan bahwa tidak ada persoalan hidup. Ya, saya pernah bilang bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita akan selalu rata. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di luar sana cuaca akan selalu cerah. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai. Maka Tuhan juga berjanji menyertai kami, saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya bukan jaminan bahwa tidak ada persoalan hidup di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita masih terus akan mengalami persoalan, tantangan, pergumulan demi pergumulan. Tetapi satu hal yang harus Bapak Ibu Saudara ingat, bahwa penyertaan Tuhan ialah jaminan kemenangan. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kemenangan. Tidak hari ini Bapak Ibu Saudara lihat, tapi Tuhan bilang maju,
terus lawan semua tantangan demi tantangan. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu dan engkau akan melihat kemenangan. Demi kemenangan akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, teman perenungan saya hari ini, jika Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara akan merasakan pertolongan Tuhan. Jika Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara akan merasakan damai sejahtera sukacita. Jika Bapak Ibu Saudara terus melihat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini karena ada rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan terus melihat Tuhan menyertai tantangan demi tantangan, jalan demi jalan. Walaupun banyak berliku-liku Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bergumul dengan tantangan, dengan persoalan, dengan pergumulan hari ini. Mungkin ibu-ibu masih bergumul dengan suami hari ini, masih terus mendoakan dia, masih bergumul untuk anak-anak, masih bergumul untuk mereka yang keras kepala. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu, doakan terus dengan pergumulan itu. Kenapa? Tuhan akan memampukan ibu-ibu. Tuhan akan memberikan kekuatan dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Saya mau bilang untuk bapak-bapak, hari ini masih bergumul dengan pekerjaan, masih bergumul untuk anak-anak, masih bergumul untuk pendidikan anak-anak, masa depan mereka, keuangan ekonomi keluarga hari ini, atau mungkin bapak-bapak masih bergumul untuk rumah tempat tinggal hari ini. Bapak-bapak, saya mau bilang, terus bergumul. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dan saya mau bilang untuk anak-anak muda, hari ini engkau masih bergumul untuk pendidikanmu, masih bergumul untuk masa depanmu, masih bergumul untuk orang tuamu, masih bergumul untuk teman hidupmu. Saya mau bilang anak-anak muda, terus bergumul, terus lewati tantangan demi tantangan. Tuhan sudah memberikan kemampuan untukmu dan engkau akan melihat Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ya, keluarga, bapak-bapak, istri yang masih bergumul untuk keluarga hari ini, mungkin masih bergumul untuk belum diberikan anak, saya mau bilang terus bergumul dengan pergumulan yang sama. Tuhan akan memberikan kemenangan, doamu akan dijawab oleh Tuhan karena Tuhan melihat setiap isi hati kita. Tuhan melihat setiap air mata kita. Tuhan melihat setiap apa yang kita inginkan. Meskipun kita tidak setia, kita kadangkala seperti bangsa Israel yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ya anak-anak muda, kita tidak ada yang sempurna. Meskipun kita mempunyai banyak kesalahan, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan kita mulai jalan di jalan-jalannya Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kemampuan. Dan Tuhan akan membela kita. Ya, di saat semua orang ingin menghancurkan kita, ingin merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk kita, ingin menghancurkan pekerjaan kita. Mungkin banyak orang merancangkan yang tidak baik bagi kita, ingin menghancurkan usaha, menghancurkan pekerjaan, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan keluarga kita. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ya, jika Tuhan menyertai, ada pembelaan Tuhan di dalam. Jika Tuhan menyertai, Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ya, dan meskipun banyak orang, banyak manusia merencanakan yang tidak baik bagi kita, mungkin melalui kuasa kegelapan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau bilang, jika Tuhan menyertai, ya, manusia mempunyai rencana yang tidak baik bagi kita, tapi Tuhan bisa mengubahnya mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita mengingat Tuhan kembali. Jika kehidupan kita baik-baik saja, jika keluarga kita baik-baik saja, jika anak-anak kita baik-baik saja, selalu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, keluarga kita, keuangan ekonomi kita baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, kita akan melupakan Tuhan. Karena kita sudah merasa bahwa saya punya keluarga baik-baik, pekerjaan baik-baik, usaha baik-baik, anak-anak baik-baik. Tetapi ketika kita mengalami tantangan persoalan seperti bangsa Israel, kita akan berseru dan mengingat Tuhan kembali. Tapi saya mau bilang hari ini buat kita Bapak Ibu Saudara, bahwa penyertaan Tuhan ialah jaminan kemenangan buat kita. Boleh banyak persoalan,
di dalam kehidupan kita, boleh menerpa kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasinya. Hari ini Bapak Ibu Saudara boleh duduk di dalam gereja Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukan karena kekuatan, kehebatan dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau bilang karena ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu Saudara hari ini, karena anugerah, karena cinta, karena kasih Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Jika Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel, Tuhan yang sama yang akan menyertai kita hari ini dan seterusnya, dan kita akan melangkah di tahun 2024. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya mau bilang sekali lagi buat kita hari ini, bila hari ini kita mengalami persoalan hidup, saya mau bilang satu hal, jangan tawar hati dan berkata kepada Tuhan, jika Tuhan menyertai, mengapa hal ini terjadi pada saya? Ya, tetapi sebaliknya mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai percayakan diri kita kepada Tuhan. Kita terus memerangi persoalan karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita adalah anugerah dari Tuhan. Banyak orang di luar sana mengalami tantangan, persoalan, pergumulan hidup. Mereka tidak sanggup, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Mengambil jalan pintas. Ya, ada mungkin yang bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini kita dimampukan untuk melewati semua tantangan persoalan hidup karena kekuatan daripada Tuhan. Dan saya mau bilang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melewati tantangan dan persoalan pergumulan hidup itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ya, ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara, itu anugerah daripada Tuhan. Hari ini boleh sehat, hari ini boleh kuat, hari ini boleh merasakan berkat Tuhan, hari ini boleh duduk di dalam rumah Tuhan karena ada kekuatan daripada Tuhan, dan itu anugerah untuk kita nikmati secara bersama-sama. Tapi saya mau bilang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan berpaling daripada Tuhan, jangan menyembah kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Engkau akan merasakan kesusahan sendiri. Tapi ketika engkau melihat semua kebaikan Tuhan, engkau akan merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ketika engkau merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna Bapak Ibu Saudara, pembelaan Tuhan akan menjadi bagian, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian bagimu, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian bagimu, berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat kembali bahwa jika Tuhan menyertai kita, akan ada kemenangan demi kemenangan. Saya mau bilang kesimpulan untuk kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan soal siapa kita, tetapi dengan siapa kita berjalan hari ini dan siapa yang memandu kita. Tuhan memberkati kita, dengan firman-Nya kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami tentang jika Tuhan menyertai kehidupan kami, kami boleh melewati tantangan demi tantangan, kami boleh melewati persoalan demi persoalan, kami boleh menghadapi pergumulan demi pergumulan, tapi kami terus melihat Tuhan menyertai kami sampai hari ini karena ada kekuatan daripada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tanamkan firman ini dalam hati, pikiran dan kehidupan kami, supaya kami terus diberi kekuatan, dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini di atas kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi terang di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba yang berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini terbatas, tetapi biarlah Roh Kudus ada selalu dalam pikiran dan kehidupan kami, terus menerangkan firman Tuhan ini bagi kami, supaya kami terus mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami memakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan berjanji bagi kami bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Meskipun banyak tantangan dan persoalan hidup, kami akan terus merasakan
kehadiran Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan pembelaan-pembelaan Tuhan, dan kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Semua orang boleh merencanakan yang jahat bagi kami. Semua orang boleh merencanakan yang tidak baik bagi kami. Ingin menghancurkan kehidupan kami, menghancurkan keluarga kami, menghancurkan usaha kami ya Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kami bahwa jika Tuhan yang menyertai, ada pembelaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Karmel yang datang hari ini. Dengan berbagai persoalan hidup, dengan berbagai pergumulan hidup hari ini. Mereka masih bergumul dengan pergumulan yang sama. Mari Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka terus dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini bersama-Mu ya Tuhan. Dan mereka terus merasakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menjawab segala sesuatu dan mampu memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang indah bagi kami pagi hari ini. Biarlah kami bukan hanya menjadi jemaat Karmel yang setia dalam mendengar, tapi kami juga menjadi jemaat Karmel yang setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, haleluya. Kita bersyukur, kita muliakan Tuhan, memuji namanya. 234, bagi petugas disilakan kita memuji Tuhan dari 234 sambil kita mempersiapkan 234 kemenangan iman, sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, pikul menekan urat? Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih hormat. Hitung berkat yang tidak terbalik, milikmu di surga tiada terbalik. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan lupa Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh
Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita agungkan Tuhan dari 249 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Doa penutup, doa berkat disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Doa yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Ayat yang ketiga, tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang Mari kita berdoa akhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinanmu, penyertaanmu, lawatanmu bagi kami semua lewat ibadah Minggu Raya hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mau menolong, Engkau mau menyertai, mengangkat, melepaskan, dan memulihkan kami semua. Sadarkan, insafkan, biarlah kami tetap berbalik kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada semua yang baik, yang kami rindukan, kami harapkan, dan kami nantikan. Teguhkan iman pengharapan kami di tengah segala situasi, kondisi, pergumulan kami yang ada. Biarlah kami pulang hari ini ya Bapa, dengan kekuatan yang baru, karena berkat pujian, kesaksian, doa, terlebih firman Tuhan hari ini adalah kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Akhirnya ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara, pulanglah. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.